Pelaku perjalanan domestik terutama penumpang udara dan laut tentu tidak asing dengan aplikasi Electronic Health Alert atau EHAC. EHAC merupakan kartu kewaspadaan versi modern dan menjadi salah satu persyaratan wajib bagi masyarakat ketika bepergian di dalam maupun luar negeri. Calon penumpang udara dan laut wajib mengisi EHAC dengan sejumlah data-data pribadi sebagai salah satu syarat perjalanan. Namun sayangnya aplikasi buatan Kementerian Kesehatan itu diduga bocor. Keamanan 1,3 juta data pengguna IHAC rawan disalahgunakan. Kebocoran data pengguna IHAC pertama kali diungkap peneliti keamanan siber dari VPN Mentor yang menyebut aplikasi IHAC tidak memiliki protokol keamanan memadai, sehingga mudah ditembus pihak tak bertanggung jawab. Dugaan kebocoran data terjadi pada aplikasi IHAC versi lama yang diunduh melalui Google Play Store maupun Apple Store. Untuk itu, Kementerian Kesehatan meminta pengguna IHAC segera menghapus aplikasi dan sebagai gantinya bisa menggunakan IHAC yang terintegrasi di aplikasi Peduli Lindungi. Sejak tanggal 2 Juli 2021, kita sudah mulai menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di mana EHAC ini sudah terintegrasi dan berada di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini aplikasi IHAC di Google Play Store telah dinonaktifkan. Penyelidikan terhadap dugaan kebocoran terus dilakukan. Data kesehatan warga bocor. Apa yang harus dilakukan agar data-data ini tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Kita akan membahasnya pemirsa dengan salah satu narasumber kita pada malam hari ini. Ada Pak Pratama Persada, pakar keamanan siber Cisrek. Selamat malam Pak Pratama. Selamat malam Mas Wilson. Baik Pak Pratama, ada 1,3 juta data warga Indonesia yang diduga bocor. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah ataupun pemilik data? Untuk pemerintah menurut saya harus segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat ya, gitu. Minimal mengamankan servernya, kemudian ngecek seluruh setelah keamanannya kira-kira dari mana bocornya, kemudian melakukan langkah-langkah pengamanan yang lebih kuat. Tetapi yang jadi masalah adalah datanya sudah terlanjur bocor. Kalau data sudah terlanjur bocor, tidak bisa ditarik lagi. Itu yang jadi masalah. Sehingga akibatnya data yang sudah bocor itu ketika jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, itu bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa merugikan si pemilik data ini, yaitu masyarakat Indonesia begitu. Ada 1,3 juta data loh, lengkap isinya. Mulai dari tanggal lahir, NIK, kemudian ada paspor, ada alamat dan lain-lain begitu. Untuk orang-orang yang suka berbuat kriminal, data ini sangat enak sekali digunakan mereka untuk melakukan penipuan, kemudian untuk melakukan take over akun dan lain-lain begitu. Nah ini yang sebenarnya tidak disadari. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya bocorlah, biarinlah gitu. Dan kita kadang-kadang meremehkan gitu bahwa oh ini adalah data lama begitu dari Juli 2021. Hey, Juli 2021 itu artinya masih baru begitu. 1,3 juta data ini data yang valid loh. Begitu. Artinya apa? Kalau ini bocor, masyarakat yang nanti akan dirugikan, gitu. Jadi nggak bisa excuse. Bagaimana nanti kalau terjadi misalkan penipuan begitu, kemudian terjadi pengambil alihan akun dompet digitalnya, bagaimana kalau terjadi pengambil alihan rekeningnya gara-gara data yang bocor ini? Siapa yang mau tanggung jawab? Nggak ada gitu. Nah di Indonesia sayangnya belum ada hukum yang bisa menjerat institusi atau platform begitu yang mereka mengumpulkan data, kemudian terjadi kebocoran data di platformnya. Itu belum ada gitu. Sehingga kenapa ini selalu terjadi dan terjadi lagi. Begitu Mas Wilson. Artinya jika sekarang pun e-hack ini di-uninstall, itu tidak ada artinya dong, karena data kita sudah tersebar. Begitu Pak Pratama? Ya nggak ngaruh. Gimana logikanya gitu. Kita menguninstall aplikasi e-hacknya begitu, kemudian data kita terus balik lagi begitu. Ya enggak lah. Data kita sudah terlanjur bocor, 1,3 juta data ini sudah bocor bersama data-data lain sebelumnya ya, BPJS Kesehatan, Tokopedia, BRI, dan lain-lain begitu. Artinya sudah bocor di sana, nggak ada yang bisa dilakukan begitu. Ya bolehlah kita uninstall aplikasinya karena sudah tidak digunakan lagi gitu, tapi itu tidak ngaruh. Nah sekarang apa nih, kita tunggu nih apa yang akan dilakukan pemerintah begitu. Ini
Kemenkes saja minta maaf aja enggak kalau yang saya perhatikan begitu. Padahal jelas-jelas datanya itu bocor begitu. Nah ini yang menurut saya Mas Wilson begitu, kepentingan rakyat itu seperti tidak diperhatikan. Karena apa? Karena yang mengalami kerugian ini adalah rakyat. Percuma kita mengedukasi masyarakat, oh Anda harus mengamankan data, Anda harus melakukan bikin password yang kuat, Anda harus bikin password yang beda-beda begitu. Tapi ternyata bocornya bukan dari masyarakat, bocornya dari pemilik platform yang memang lebih masif datanya disimpan di tempat mereka. Itu yang jadi masalah. Nah, tidak ada sampai saat ini yang dilakukan pemerintah ketika terjadi kebocoran ini gitu. Dan masyarakat kita juga tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka sudah menjadi korban. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah waspada. Waspada kalau misalkan tiba-tiba ada percobaan penipuan atau percobaan penawaran-penawaran yang tidak jelas begitu ke handphonenya begitu. Karena nomor handphonenya sudah terlanjur bocor begitu. Saya pun mengalami juga gitu. Tiap hari menerima SMS tidak jelas begitu yang kalau misalkan kita blok besoknya muncul lagi dengan nomor-nomor baru begitu. Sehingga kita terganggu. Nah, untuk yang di kota-kota besar mungkin kita ngerti lah, kita dapat literasi digital yang bagus gitu. Ini penipuan begitu. Tapi banyak saudara-saudara kita nggak ngerti, dikiranya itu beneran dan akhirnya banyak kerugian yang ditimbulkan. Nah, Pak Pratama, penipuan seperti apa yang biasanya terjadi jika data-data utama tadi bocor? Sehingga warga ini bisa waspada, Pak, ketika ada informasi yang datang ataupun mengkonfirmasi ulang atas nama kita. Yang paling enteng pengambil alihan akun lah, misalkan pengambil alihan akun WA atau pengambil alihan akun media sosial begitu. Karena kebocoran data itu juga disertai dengan password. Biasanya kalau kita punya akun di platform A begitu dan ternyata itu bocor, passwordnya bocor begitu. Jadi bisa diambil alih atau misalkan WA kita, WhatsApp kita gitu bisa diambil alih gitu sama orang karena mereka tahu nomor handphone kita, kemudian mereka bisa melakukan social engineering, minta OTP yang dikirimkan ke kita begitu. Yang kedua adalah nomor handphone itu bisa diasosiasikan dengan dompet digital yang ada. Jadi kita bisa tahu nih dari nomor handphone ini dia punya dompet digital apa, dia punya GoPay nggak, dia punya OVO nggak, dia punya Dana nggak, atau punya yang lain nggak begitu. Nah kalau sudah ketahuan itu bisa dilakukan proses social engineering kepada si target ini. Misalnya pura-pura salah kirim OTP gitu. Kita nih dari Alfa tadi ada yang beli kode game ternyata salah kirim Pak, tolong dikirimkan balik. Padahal itu kode OTP gitu. Begitu kita kirim kan ternyata dompet digital kita di take over sama orang begitu. Untuk level yang lebih tingginya lagi bisa digunakan untuk pengambil alihan rekening bank. Ingat dulu ada senior kita, senior wartawan Bang Ilham Bintang gitu. Ternyata di take over rekeningnya, dikuras semua isi tabungannya begitu. Nah, ini yang menyebabkan gitu bahwa masyarakat ini sebenarnya potensial untuk mengalami kerugian begitu. Hanya gara-gara kebocoran data. Belum lagi kalau misalkan dikirimkan tawaran-tawaran yang nggak jelas, misalkan pinjol yang ilegal, kemudian tawaran perjudian dan lain-lain begitu. Bahkan banyak kasus juga data-data kita itu digunakan orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjol ilegal. Sehingga kita mendadak bulan depannya, kita ditagih debt collector, padahal kita tidak melakukan pinjaman. Karena data kita digunakan orang lain untuk melakukan pinjaman. Nah, itu yang bahaya. Karena yang bocor ini lengkap loh, Mas Wilson gitu. Sampai NIK, sampai KK, sampai nomor handphone, alamat rumah, foto, selfie, orang dengan fotonya gitu. Nah ini data-data yang enak sekali digunakan untuk melakukan penipuan. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah harus tanggung jawab lah. Pemilik data penyimpan data itu harus tanggung jawab lah jika ada kejadian kebocoran di platformnya begitu. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini harus segera disahkan. Karena itu adalah salah satu cara supaya pemerintah itu bisa melindungi rakyatnya, kan gitu. Tapi kan sekarang masih deadlock gitu. Baik, sebelum ngomongin tanggung jawab pemerintah, Pak Pratama, masyarakat lantas jika seperti ini apa yang perlu dilakukan? Apakah perlu mengganti nomor handphone atau mengganti semua sandi dari perbankan atau dompet digital yang dipunya sehingga bisa mengurangi resiko ini terjadi, Pak Pratama? Oke, kalau sudah terlanjur datanya bocor, begitu kita bisa ngecek sih data kita bocor apa tidak itu kalau dipublikasikan di internet ya. Di beberapa site kita bisa cek, misalkan monitor.firefox.com gitu, kita bisa cek
dengan menggunakan email, apakah data kita ini bocor apa tidak. Nah, langkah-langkah mitigasi yang bisa kita lakukan sebagai pribadi gitu. Yang pertama adalah cepat-cepat ganti password gitu. Karena siapa tahu password kita ini bocor. Sehingga ketika orang mau masuk ke akun kita sudah mengganti dengan password yang baru gitu. Kemudian yang kedua adalah kita mulai melakukan pengamanan informasi-informasi yang cukup private yang kita miliki begitu. Jangan kita taruh di tempat publik. Gitu. Artinya misalkan kita naruh di cloud, kita naruh di media sosial atau naruh di mana begitu. Sebaiknya kita simpan sendiri untuk diri kita. Kemudian kalau bisa gitu, kita batasilah informasi-informasi yang kita upload ke media sosial atau ke internet begitu. Jangan mengupload informasi-informasi yang sifatnya pribadi begitu. Nah, kemudian karena kita ini menjadi target, semuanya nomor handphone kita sudah ke-blow up keluar begitu, kita hati-hati dengan phishing. Phishing itu menyamar misalkan dengan penawaran, ini ada gebiar gembita, hadiah 1 juta gitu, silahkan klik link ini gitu, misalkan contoh seperti itu gitu. Nah, kita jangan cepat percaya terhadap link-link yang dikirimkan ke kita gitu, karena bisa jadi itu link phishing yang nanti bisa melakukan instalasi malware ke device kita atau mengambil kredensial atau username password yang kita miliki begitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah melakukan itu, pasang antivirus di handphone kita masing-masing atau anti malware begitu. Kalau kita nggak bisa beli yang berbayar, yang gratisan banyak yang bagus. Supaya apa? Supaya device kita ini, tempat kita nyimpen data ini gitu, aman ketika ada yang coba-coba melakukan injeksi ke device kita menggunakan malware atau virus gitu. Sehingga orang tidak bisa masuk ke dalam handphone kita. Antara lain seperti itu, Mas Wilson. Baik, kita kembali lagi ke tanggung jawab pemerintah. Saat ini data sudah tersebar, entah siapa yang memiliki, mungkin orang yang tidak bertanggung jawab atau siapapun. Jika nanti pelakunya sudah ditangkap, misalnya polisi kita bekerja sama dengan Interpol atau siapapun yang bisa menangkap orang-orang ini, apakah data itu bisa dihilangkan juga dari peredaran, misalnya sudah di internet, bisa dihilangkan kah, Pak Pratama? Nggak bisa lah, Mas. Gimana mau bisa dihilangkan? Apalagi ketika data itu sudah diindeks oleh mesin pencari, misalkan oleh Google gitu. Data itu nggak bisa hilang gitu. Apalagi ketika data itu sudah menyebar kemana-mana, pasti nanti akan ada yang mere-upload-nya lagi begitu. Nah, yang dilakukan sekarang ini kan mengejar si pencuri data, ya kan? Kita punya Undang-Undang ITE pasal 30 gitu. Kalau misalkan melakukan peretasan, data yang ilegal begitu bisa kena pasal Undang-Undang ITE ini begitu. Tapi tidak ada satupun pasal begitu yang memberikan hukuman berat ketika kesalahan itu disebabkan si pemilik platform ini lemah sistemnya. Ini nggak ada. Gitu. Baik. Padahal hackers belum tentu hackersnya pintar. Hackernya biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi begitu mereka tahu, ini ada sistem yang lemah nih. Ternyata gampang gitu. Ya kan? Ternyata dia bisa nyuri datanya. Nggak ada di hukumannya nih. Padahal gara-gara dia lemah, data masyarakat ini bocor gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nanti mungkin Pak Adib bisa menjelaskan itu. Nah, ini masalah yang akan terus berulang jika kita tidak punya peraturan begitu yang kuat gitu, yang ada sanksi hukum yang kuat. Bagaimana kita bisa memaksa para pemilik platform ini, penyelenggara sistem elektronik ini, supaya mereka mau mengamankan data sistemnya masing-masing. Sehingga data masyarakat bisa dilindungi dengan baik. Gitu, Mas Wilson. Baik. Pak Pratama, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bang Dev Laksono. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.